Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Terdengarlah suatu suara, "Berserulah." Jawabku, "Apa yang harus kuserukan?" Serukanlah, "Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, "Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, "Tuhan itu Raja." Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan.
Bersukacitalah di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, perumpamaan gambaran yang diberikan oleh Injil hari ini adalah gambaran tentang Allah yang mencari, bahkan berani meninggalkan gambaran 99 ekor demi seekor domba yang tersesat. Sebuah gambaran yang tentu saja menunjukkan betapa bagi Allah kita masing-masing ini adalah pribadi yang berharga untuk diselamatkan. Kegembiraan Bapa di surga demi kembalinya seekor domba atau seorang pribadi yang berdosa atau sesat adalah kegembiraan yang menunjukkan betapa nilai atau harga martabat kita sebagai anak-anaknya ini amatlah besar. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk senantiasa mengarahkan pengharapan kita kepada Allah yang demikian baik, yang demikian besar kasih-Nya, sehingga berani mengorbankan banyak hal untuk keselamatan kita. Keselamatan yang memang dikehendaki untuk siapapun, keselamatan yang ditawarkan bagi siapapun juga yang mau terbuka untuk menyambutnya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kalau Allah sudah sedemikian baik untuk senantiasa berinisiatif mencari bahkan menyelamatkan kita, kita pun berani membuka hati kita ketika kita menyadari bahwa sungguh kita ini dinantikan oleh Allah. Benar bahwa kita ini amat berharga di matanya, sehingga di atas segala mungkin kegelisahan, ketakutan, mungkin keengganan, atau bahkan dosa-dosa kita, kita berani kembali kepadanya karena kita senantiasa diberi kesempatan untuk boleh hidup senantiasa bersama dengannya pula. Kasih ini adalah kasih yang Ia berikan agar kita sungguh mengalami kehidupan bersamanya,
sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan dan bahkan perjumpaan atau kegembiraan dan sukacita untuk hidup bersamanya hanya karena mungkin kita menuruti segala ego, segala mungkin kedosaan kita, atau bahkan keinginan-keinginan kita yang kerap kali tidak jarang bertentangan dengan kehendaknya. Semoga masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk senantiasa bersyukur bahwa kita yang berharga ini dikehendaki oleh Allah dan senantiasa dicari oleh Allah.